Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Pratiwi dari kelas S1 Administrasi Negara Reguler 2 dengan mata kuliah Perumusan Kebijakan Publik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses atau tahap dari penyusunan atau perumusan kebijakan publik. Nah, berdasarkan dari materi yang Ibu Nova Elsyira bagikan di grup kelas, itu ada 5 tahap, yaitu pengidentifikasian masalah dan penyusunan agenda. Yang kedua, penyusunan skala prioritas. Yang ketiga, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Lalu yang keempat, perumusan formulasi rancangan kebijakan. Dan yang terakhir itu penetapan dan pengesahan kebijakan. Nah, kali ini saya akan mengambil dari salah satu buku, yaitu buku Pengantar Kebijakan Publik yang dituliskan oleh Dodi Setiawan. Nah, di sini dituliskan itu ada 9 tahap atau proses perumusan kebijakan publik. Di sini lalu saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu penafsiran fenomena. Dijelaskan di sini penafsiran fenomena dalam kurun waktu tertentu memberikan pengaruh terhadap kebijakan publik yang akan dirumuskan. Nah, karena itu juga kemampuan para perumus kebijakan itu sangat dibutuhkan agar penafsiran terhadap fenomena yang terjadi sesuai dengan yang kita harapkan. Lalu sehingga gagasan dalam perumusan kebijakan publik sesuai dengan permasalahan yang hendak diselesaikan dan dapat diterima oleh setiap kalangan dari kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan publik tersebut. Lalu yang kedua ada penyusunan agenda kegiatan. Di sini penyusunan agenda kegiatan merupakan suatu proses pola pikir dan pola tindak pihak-pihak yang diberikan wewenang untuk melakukan perumusan kebijakan publik yang dimaksud. Agar kegiatan dalam perumusan kebijakan publik dapat berjalan secara teratur dan tidak terjadi gesekan antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, maka adanya susunan agenda atau penjadwalan kegiatan juga sangat perlu diperhatikan. Maksudnya di sini agar tidak ada tumpang tindih dari fenomena yang akan dirumuskan seperti itu. Yang ketiga yaitu perumusan masalah. Yang dimaksud di sini itu suatu bentuk aktivitas pemikiran seseorang atau kelompok orang, baik diungkapkan menggunakan lisan maupun tulisan, untuk mengurai materi masalah yang ada. Jadi untuk dijabarkan kembali materi yang ada itu. Lalu sehingga materi masalah tersebut dapat dipahami oleh setiap pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik. Yang keempat itu ada identifikasi masalah. Di sini dijelaskan identifikasi masalah merupakan kegiatan yang berusaha memetakan antara permasalahan-permasalahan yang berhubungan langsung dan berpengaruh terhadap suatu kebijakan publik dengan permasalahan-permasalahan yang perlu dikesampingkan. Nah, identifikasi masalah ini juga berkaitan dengan efektivitas waktu yang dibutuhkan. Artinya jika permasalahan yang dikaji bukan merupakan permasalahan pokok yang menjadi keresahan publik, maka waktu yang digunakan terbuang sia-sia. Jadi di sini diurutkan gitu, mana masalah yang lebih genting gitu, permasalahan yang lebih urgent gitu. Itu yang akan didahulukan untuk dibahas. Lalu yang kelima pemecahan masalah. Pemecahan masalah harus dilakukan oleh mereka yang diberi wewenang memformulasikan suatu kebijakan publik serta memiliki keilmuan yang memadai. Maksudnya keilmuan yang memang pada bidangnya di setiap masalah yang dihadapi. Yang keenam, teknik pertimbangan keputusan. Teknik pertimbangan keputusan disebut juga pengambilan keputusan harus berdasarkan pemikiran yang cermat, pertimbangan yang matang, dan teknik eksekusi yang tepat. Nah, pandangan yang dikemukakan harus berdasarkan informasi, harus berdasarkan fakta yang berkembang di masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan publik. Data yang diperoleh secara rasional dan dapat dipercaya. Jadi semua yang dipertimbangkan hal di sini, data yang didapat harus akurat berdasarkan kondisi lapangan seperti itu. Lalu yang ketujuh, penyusunan konsep kebijakan publik.
Ini merupakan suatu bentuk proses pemikiran dan tindakan menarasikan. Maksudnya menarasikan yaitu menjabarkan kembali kebijakan publik dalam bentuk tulisan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh perumus maupun kelompok sasaran. Lalu yang kedelapan, sosialisasi konsep kebijakan publik. Di sini tuh inti terpenting dari sosialisasi konsep kebijakan publik yaitu menjaring keinginan melalui usulan, jadi mengumpulkan berbagai pendapat sehingga dapat kembali ditinjau atau ditelaah dan disempurnakan sesuai dengan saran masukan yang diperoleh. Jadi setiap masukan atau saran atau pendapat orang-orang dari yang bertugas untuk merumuskan kebijakan publik ini dikumpulkan menjadi satu, lalu dicarilah solusi jalan keluarnya seperti apa, itu yang terbaik. Lalu yang terakhir itu yang kesembilan, pelegalisasian kebijakan publik, yakni dokumen yang telah disempurnakan berdasarkan saran, masukan yang diperoleh, kemudian diusulkan kepada pihak yang berwenang, melegalkan konsep kebijakan publik menjadi suatu jenis kebijakan publik yang sah dan siap diimplementasikan atau siap dilaksanakan di lapangan kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran. Berarti di sini kebijakan publik yang telah jadi, maksudnya hasil dari kebijakan publik tersebut itu harus dilegalisasi atau disahkan secara hukum agar itu resmi ketika dilaksanakan di kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan publik. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.